Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 mata kuliah Manajemen Keuangan yang beranggotakan Anhesa Rinta Dedrayanti Putri, Anggun Sukma Putri, dan Noval Lutfi Ramadan akan menjelaskan tentang saham, dividend discount model, growth opportunity, price earnings ratio, dan laporan keuangan perusahaan. Materi yang akan kami bahas pertama adalah saham. Saham adalah bukti kepemilikan nilai sebuah perusahaan atau bukti penyertaan modal, di mana pemiliknya juga memiliki hak untuk mendapatkan dividen sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki. Dengan memegang saham, maka individu maupun badan atau organisasi dapat mengklaim kepemilikan pada suatu perusahaan yang terbuka, yang artinya pemegang saham berapapun jumlah lembar yang dimilikinya berhak hadir dalam rapat umum pemegang saham atau yang biasa disingkat dengan RUPS. Selanjutnya ada jenis-jenis saham, ada 3 macam, yaitu yang pertama, saham preferen atau preferred stock, suatu surat berharga yang dijual atau dipasarkan oleh sebuah perusahaan dengan menunjukkan nilai nominal yang dapat memberi pengembangannya berupa pendapatan yang tetap dalam dividen yang akan diterima di setiap kuartal. Memiliki karakteristik gabungan antara obligasi dan saham biasa, karenanya dapat menghasilkan pendapatan tetap seperti pada bunga obligasi, namun perlu diingat, hal ini juga bisa saja tidak mendatangkan hasil seperti yang diharapkan oleh banyak investor. Saham preferen diklasifikasikan sebagai ekuitas atau liabilitas keuangan sesuai dengan karakteristiknya. Selanjutnya ada saham biasa atau common stock, sebuah sertifikat atau surat atau piagam yang berfungsi sebagai bukti atas kepemilikan suatu perusahaan termasuk aspek penting di dalam perusahaan yang dimana pemiliknya akan mendapatkan hak berupa keuntungan tetap atau dividen dari perusahaan tersebut, serta memiliki kewajiban untuk menanggulangi segala risiko kerugian yang memungkinkan di perusahaan tersebut. Selanjutnya saham treasury atau treasury stock, saham yang dibeli kembali dari peredaran untuk sementara waktu karena beberapa alasan, yakni yang pertama untuk menaikkan harga pasar saham, yang kedua karena akan dijual kembali pada karyawan perusahaan, yang ketiga akan dibagikan sebagai dividen, yang keempat untuk menukar surat-surat berharga perusahaan lain. Selain itu, saham treasury juga terkadang diperoleh dari hadiah atau sumbangan dari pelunasan uang. Materi selanjutnya adalah penilaian saham. Dalam pasar keuangan, penilaian saham adalah metode penghitungan nilai-nilai teoritis dari sebuah perusahaan dan saham mereka. Kegunaan utama dari metode ini adalah untuk memprediksi harga pasar di masa depan atau secara umum harga pasar potensial untuk mendapatkan keuntungan dari pergerakan harga saham yang dinilai terlalu rendah sehubungan dengan nilai teoritisnya akan dibeli, sedangkan saham yang dinilai terlalu tinggi akan dijual dengan harapan bahwa saham yang dinilainya terlalu rendah secara keseluruhan akan naik nilainya, sedangkan saham yang dinilai terlalu tinggi umumnya akan mengalami penurunan nilainya. Yang pertama, analisis fundamental. Beranggapan bahwa setiap investor adalah makhluk rasional, sehingga analisis ini mencoba mempelajari hubungan antara harga saham dengan kondisi perubahan yang tercermin pada nilai kekayaan bersih perusahaan tersebut. Yang kedua, analisis teknikal. Beranggapan bahwa penawaran dan permintaan menentukan harga saham. Para analis teknikal lebih banyak memakai informasi yang timbul dari luar perusahaan dan berdampak pada perusahaan daripada informasi intan perusahaan. Materi selanjutnya adalah penilaian saham. Dalam pasar keuangan, penilaian saham adalah metode penghitungan nilai-nilai teoritis dari sebuah perusahaan dan saham mereka. Kegunaan utama dari metode ini adalah untuk memprediksi harga pasar di masa depan atau secara umum harga pasar potensial untuk mendapatkan keuntungan dari pergerakan harga saham yang dinilai terlalu rendah sehubungan dengan nilai teoritisnya akan dibeli, sedangkan saham yang dinilai terlalu tinggi akan dijual dengan harapan bahwa saham yang dinilainya terlalu rendah secara keseluruhan akan naik nilainya, sedangkan saham yang dinilai terlalu tinggi umumnya akan mengalami penurunan nilainya. Yang pertama, analisis fundamental. Beranggapan bahwa setiap investor adalah makhluk rasional, sehingga analisis ini mencoba mempelajari hubungan
antara harga saham dengan kondisi perubahan yang tercermin pada nilai kekayaan bersih perusahaan tersebut. Yang kedua, analisis teknikal, beranggapan bahwa penawaran dan permintaan menentukan harga saham. Para analis teknikal lebih banyak memakai informasi yang timbul dari luar perusahaan dan berdampak pada perusahaan daripada informasi intern perusahaan. Materi selanjutnya adalah Dividend Discount Model atau DDM. Salah satu metode klasik yang digunakan untuk menentukan harga wajar saham yang merupakan present value dari seluruh dividen yang akan didapatkan di masa mendatang. Untuk rumusnya, V sama dengan D0 dikali 1 plus G dikurangi K min G. Untuk keterangannya, V sama dengan harga wajar suatu saham, D0 sama dengan dividen tahun sebelumnya, G adalah long term growth, dan K adalah cost of equity, return minimal yang diharapkan. Untuk mencari K, RF ditambah beta dikali RM kurangi RF. Untuk keterangannya, RF adalah risk free rate, biasanya menggunakan BI rate. Untuk RM adalah return market atau pasar, biasanya menggunakan IHSG. Dan beta adalah sensitivitas harga saham terhadap perubahan pasar. Sebagai contoh, PT Unilever Indonesia atau UNFR. Diketahui, D0 tahun 2009 adalah Rp320 per lembar saham. Untuk G-nya 15%, betanya 0,32%, RF-nya menggunakan BI rate sebesar 6,75%, dan RM-nya 46,13%. Cara menjawabnya, yang pertama mencari K dulu dengan rumus seperti di atas, menjadi 6,75% ditambah 0,32 dikali 46,13% kurangi 6,75%. Hasilnya 19,35%. Untuk value-nya seperti rumus di atas yang menjadi Rp320 dikali 1 plus 15% dibagi 19,35% dikurangi 15%. Dan hasilnya adalah Rp8.460. Selanjutnya yaitu peluang pertumbuhan atau growth opportunity adalah peluang pertumbuhan suatu perusahaan di masa depan. Definisi lain peluang pertumbuhan adalah perubahan total aktiva yang dimiliki perusahaan. Menurut Kartini dan Arianto tahun 2008, besaran ini mengukur sejauh mana laba per lembar saham suatu perusahaan dapat ditingkatkan oleh leverage. Perusahaan-perusahaan yang memiliki pertumbuhan yang cepat seringkali harus meningkatkan aktiva tetapnya. Dengan demikian, perusahaan-perusahaan dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi lebih banyak membutuhkan dana di masa depan dan juga lebih banyak menahan laba. Laba ditahan dari perusahaan-perusahaan dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi akan meningkat, dan perusahaan-perusahaan tersebut akan lebih banyak melakukan utang untuk mempertahankan rasio utang yang ditargetkan. Menurut Mai 2006, perusahaan-perusahaan yang memprediksi akan mengalami pertumbuhan tinggi di masa mendatang cenderung lebih memilih menggunakan saham untuk mendanai operasional perusahaan. Sebaliknya, apabila perusahaan memperkirakan akan mengalami pertumbuhan yang rendah, mereka akan berupaya membagi risiko pertumbuhan rendah dengan para kreditur melalui penerbitan utang yang umumnya dalam bentuk utang jangka panjang. Menurut Mai tahun 2006. Salah satu alasan mendasar atas pola ini adalah biaya mengambang pada emisi saham biasa yang lebih tinggi dibanding pada surat berharga obligasi. Dengan demikian, perusahaan dengan tingkat pertumbuhan tinggi cenderung lebih banyak. Perusahaan yang memiliki growth opportunity tinggi berarti perusahaan tersebut memiliki proyek investasi dengan NPV positif banyak. Sebaliknya, pada perusahaan yang memiliki growth opportunity rendah, maka perusahaan tersebut memiliki sedikit proyek investasi dengan NPV positif atau sedikit memiliki proyek investasi yang menguntungkan. Untuk bab selanjutnya yaitu price earnings ratio. Rasio harga pendapatan merupakan perbandingan earning per saham atau EPS dengan market price per share terhadap pertumbuhan penghasilan. Dengan mengupayakan peningkatan rasio, diharapkan penghasilannya juga ikut naik. Ada dua faktor yang memengaruhi kenaikan maupun penurunan PER, yakni
dividend payout rate, dan pertumbuhan laba. Seiring peningkatan laba, nilai rasio harga pendapatan pun semakin tinggi. PER ideal untuk perusahaan. Saat ini nilai PER ideal mulai dari 20-25 kali lipat penghasilan. Namun, nilai tersebut harus disesuaikan dengan sektor usaha yang dioperasikan. Sebagai contoh, rata-rata nilai price earning ratio perusahaan alat rumah tangga adalah 24. Kemudian perusahaan kedua di bidang yang sama memiliki nilai PER 17. Nah, perusahaan kedua ini dapat dikategorikan mempunyai PER yang rendah. Meski begitu, nilai PER rendah dapat berubah menjadi tinggi jika perusahaan mengupayakan peningkatan dividend payout rate. Perhitungan dividend payout rate diperoleh dari laba setelah pajak yang dibagikan kepada pemegang saham. Nilai PER yang tingginya melebihi standar tergolong berisiko. Pasalnya, saham perusahaan bisa overvalued sehingga menurunkan minat investor untuk berinvestasi. Sebaliknya, nilai price earning ratio rendah atau value stock tidak selalu menunjukkan peluang baik untuk membeli saham. Justru harus lebih waspada karena PER rendah bisa menjadi indikasi kinerja perusahaan berkurang. Untuk selanjutnya yaitu rumus dan cara menghitung PER. Dalam menghitung nilai PER harus melibatkan dua komponen, yaitu closing price atau harga per lembar saham dan EPS. Dari dua komponen tersebut didapatkan rumus PER harga saham per lembar dibagi dengan EPS. Selain rumus itu terdapat rumus yang lain, yaitu PER sama dengan closing price dibagi dengan EPS. Sebagai contoh perhitungan, asumsikan PT ABC dan XYZ yang bergerak di sektor sejenis memiliki harga saham per lembar dan EPS berbeda. PT ABC mempunyai closing price sebesar Rp60.000, sedangkan PT XYZ sebesar Rp2.200. Kemudian rasio EPS PT ABC selama 12 bulan adalah Rp4.000. Sebaliknya, rasio EPS PT XYZ adalah Rp100. Mengacu pada data di atas, berarti perhitungan PER PT ABC dan XYZ sebagai berikut. Untuk PER perusahaan ABC yaitu Rp60.000 dibagi dengan Rp4.000 sama dengan 15. Untuk PER perusahaan XYZ yaitu Rp2.200 dibagi dengan Rp100. Hasilnya 22. Berdasarkan hasil perhitungan, nilai PER perusahaan ABC lebih rendah daripada PT XYZ. Berikutnya ada laporan keuangan perusahaan. Ada 5 jenis laporan keuangan perusahaan yang digunakan dalam aktivitas saham. Yang satu, income statement atau laporan laba dan rugi. Nomor 2, laporan perubahan modal. Ketiga, laporan neraca atau balance sheet. Yang keempat, laporan arus kas. Dan yang kelima itu catatan laporan keuangan. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Apabila ada salah kata dari kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.